Marlboro Sileban atau menikah dengan perempuan asing oleh Ranto P. Turnip. Bagi Taronggal, menelepon ibunya adalah sebuah dilema. Dia punya rasa rindu yang kuat untuk bisa mendengar suara ibunya. Selalu punya keingintahuan yang besar mendengar kabar dan keadaan ibunya yang sangat dia cintai di kampung sana, di tepian Danau Toba. Tapi pertanyaan ibunya tentang pernikahannya akan selalu membuatnya grogi dan merasa bersalah karena tak kunjung mampu untuk memenuhi kerinduan ibunya mendapatkan mantu perempuan. Barang tentu itu istrinya sendiri, karena dia putra satu-satunya dari bapak dan ibunya. Bapaknya sudah lama meninggal ketika dia baru kelas 1 SMP di tepian Danau Toba sana. Dan kerinduan selalu mengalahkan rasa groginya. Halo, Oma. Apa kabar, Oma? Halo, halo, halo. Siapa ini? Aku ini, Oma. Si Taronggal, Oma. Anakmu, Oma. Anakmu yang di Jakarta sana. Oh, si Taronggalnya rupanya kau. Kupikir siapa kau? Aku sudah susah lah mengenal suara-suara orang yang bertelepon ke aku lah. Tapi syukurlah ada handphone ini. Membantu sekali lah handphone ini. Kemarin Itomu baru bertelepon dari Batam sana. Katanya dia sudah kirim uang lewat bank BRI. Katanya untuk membagusi rumah lah. Tahe, untuk apalah rumah dibagusi? Nggak ada gunanya lah, Onggal. Sehat-sehat kan, Oma? Kalau aku sehatnya aku. Masih bisa aku ke Juma, ke ladang kita itu. Masih mengombaknya aku, mencangkul aku. Tapi lungunnya hatiku, Onggal. Sedih. Taronggal diam. Dia tahu apa yang membuat hati ibunya bersedih. Dan sebentar lagi akan keluar unek-uneknya yang membuat dia sedih. Lantas dia hanya bisa berdiam saja mendengarnya, karena jawaban akan membuat ibunya tambah sedih. Oma, janganlah lagi Oma pergi ke ladang. Yang kami kirimkan cukup kan, Mak? Bukan kekurangan aku yang membuat aku pergi mengombak. Supaya adanya kegiatanku, kerjaanku.
Sakit-sakit badanku kalau duduk-duduk saja di rumah, Onggal. Tapi ambal-ambal nih hata, kayak mananya paruh main itu. Udah rindu kali aku punya cucu dari anak laki-lakiku satu-satunya, Onggal. Lungun aku. Sesudah bapakmu mula ke surga, kau belum juga magoli. Bere-beremu sudah pada besar-besar. Sebentar lagi pada mangoli sama muli. Kalau kau tulangnya belum mangoli, nanti mereka tidak bisa diadati. Bisa pinjam tulang orang lain, tapi masa pinjam tulang? Masih ada tulang kandungnya. Jadi cepatlah mangoli ya, Mang. Hiburlah omakmu yang sudah tua dan hidup sendiri di kampung ini. Itomu yang di Kalimantan juga sudah mendesak-desak omakmu ini, menyuruh kau segera mangoli. Katanya anaknya yang nomor 1 itu, Beremusi Togar, itu tahun ini selesai kuliahnya. Sudah ada pacarnya, Boru Batak, teman satu sekolahnya. Boru dari si borong-borong. Gak apalah, boru dari si borong-borong. Kan masih Boru Batak juga. Inilah yang membuat laki-laki Batak bernama Taronggal ini menjadi kehilangan kata-kata. Kalau sudah disinggung ibunya tentang pernikahan, kawin, 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 harus menikah dengan perempuan Batak. Bukannya laki-laki bermarga Sidauruk ini anti menikah dengan perempuan Batak. Tapi profesinya yang membuat kebanyakan perempuan Batak dan para orang tua mereka tidak ada yang menyukai Taronggal menjadi suami atau menantu mereka. Bahkan perempuan Batak yang seprofesi dengan dia pun menghindar daripadanya. Ada memang 1-2 yang mendekatinya, tapi dia juga menghindar menikah dengan perempuan satu profesi dengannya. Dia tidak mau tenggelam dalam profesinya itu. Dia mau menikah dengan perempuan yang bisa mengangkatnya keluar dari profesi yang sekarang sedang digelutinya dan membangun usaha yang baru. Sementara perempuan dari kampung kurang bisa diterima oleh Taronggal karena dia anggap kurang bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kota besar. Halo, halo, halo. Iya, Mak, iya. Masih tersambung, Mak. Mak, bukannya aku nggak mau mangoli, Mak. Tapi Mak tahulah Boru Batak dan orang tuanya di Jawa ini. Iya, iya. Mak tahulah itu, Onggal. Tapi janganlah kau terlalu pilih-pilih calon istrimu. Ya, kau sadarlah siapa diri kita. Kau carilah yang selevel dengan kita, Amang.
Oma, iya. Oma tahulah itu. Memperbaiki masa depan dan keturunan kan? Bukannya aku nggak mau Marlboro Batak, Mak. Marlboro tulang pun aku maunya, Mak. Tapi tulang kan nggak mau ngasih si Rosita untukku. Dia mau cari Hela yang pegawai negeri katanya. Katanya biar terangkat level keluarganya. Syukur-syukur kalau dapat anggota DPR. Katanya lagi Oma. Oma, tahu apa yang tulang bilang? Katanya gini, Mak. Si Rosita itu cantik. Pasti banyak pegawai negeri yang mau sama dia. Bahkan tulang percaya banyak anggota DPR yang mau sama dia. Jadi maafkanlah tulangmu ini kalau nggak kasih paribanmu si Rosita itu samamu. Mengertilah kau ya Onggal. Kaunya yang nggak mau jadi pegawai negeri. Gitu katanya, Mak. Iya. Oma ngertilah. Oma pun nggak maksa kau harus Marlboro tulang. Tapi Mangoli itu harus aman. Apa kata orang kalau kau tidak menikah? Kau anak laki-laki satu-satunya yang akan meneruskan marga bapakmu. Tapi, Mak, iya. Mak tahulah. Sekarang yang penting kau mangolilah. Kau gak harus sama Boru Batak. Kalau susahnya kau rasa mendapatkan jodoh Boru Batak, bukan aku gak mau sama Boru Batak, Oma. Tapi iya, nggak apa-apa. Kau mangoli sama Boru Sileban, boleh. Boru Jawa nggak apa-apa. Yang penting satu agama lah. Ya, agama itu penting lah, Onggal. Jangan yang satu agamanya ini, yang satu lagi agamanya itu. Semua agama memang baiklah. Tapi kalau dua agama, nggak baiklah itu Onggal. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Kan nggak enak lah kalau sendiri-sendiri. Ya, kalau Natal pergi ke gereja sendiri, Pasca pergi ke gereja sendiri. Belum lagi nanti kalau kau punya anak. Bingunglah anak-anaknya nanti. Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Iya, Mak. Aku mengertilah, Mak. Tapi dia bukan Boru Jawa, Mak. Bukan Boru Jawa. Kalau Boru Jawa, mungkin masih lebih berani awak sedikit. Jadi Boru apa calon parumain itu? Boru Sunda. Boru Sunda pun jadilah. Memang kata orang-orang, Boru Sunda itu kerjanya bermakeup saja, berlipstik saja. Nggak apa-apa lah Onggal.
perlunya istri mempercantik dirinya supaya bisa tampil di pesta. Kalau terlambat, kau bawalah dia jalan dengan gagah bangga, semua mata melihatnya karena cantik. Perlu itu. Kan senang awak kalau parumain awak kelihatan cantik, bangga lawak. Kalau bisa cepatlah. Apa perlu omak datang ke Jakarta untuk melamarnya? Mak, iya. Jangan lama-lama lagi lah. Berat rasanya memberitahu ibunya siapa calon istrinya. Ibunya pasti terkejut dan kurang senang dengan calon istrinya itu. Itu sebabnya sangat berat memberitahu ibunya tentang calon istrinya itu. Mak, baik kali Tuhan itu sama aku. Kerjaan lumayan, Mak. Tapi aku memang kurang sure, kurasa sama kerjaanku yang sekarang ini, Mak. Banyak orang yang menganggap rendah kerjaanku, Mak. Bahkan tidak sedikit yang menghina, Mak. Jadi ingin aku berganti pekerjaan, Mak. Tapi sekarang ini susahlah cari pekerjaan, Mak. Taronggal mencoba memutar jalan untuk memberitahu ibunya tentang siapa calon istrinya. Dia berusaha memberi dasar-dasar atas pilihan calon istrinya itu. Onggal, kalau soal pekerjaan, Oma nggak pusing lah. Nggak soal itulah. Yang penting itu bukan pekerjaan yang membuat kau berurusan dengan polisi lah. Urusan dengan polisi lah yang perlu kita malukan lah. Malulah kalau kita ditangkap polisi atau kalau ditangkap KPK. Itu baru sangat memalukan. Iya, Mak. Tapi memang aku sudah perlu ganti suasana pekerjaan, Mak. Apalagi sekarang banyak pamangus, begal, perampok. Aku sering pulang sampai malam-malam, Mak. Kadang-kadang takut juga aku. Karena kan aku bawa uang banyak, Mak. Pulang dari menagih. Iya. Baguslah itu. Oh, Mak setuju saja. Apa yang bagus kau rasa, baguslah untuk Mak Onggal. Soal istri juga, Mak. Itu pun yang cepat, yang penting cepatlah kau manguli, kawin, menikah. Taronggal pun muncul keberaniannya. Inilah waktunya.
Teronggal jadi ingat kata-kata Raja Salomo. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Teronggal berpikir, inilah waktunya. Kalau tidak sekarang, aku tidak akan pernah berani untuk menyampaikan sama omakku. Apalagi omak sudah bilang setuju saja atas pilihannya. Mak, calon parumain omak itu boru Cina. Apa? Boru Cina? Mak, omak jangan marah ya. Kalau omak nggak setuju, kita batalin. Untuk aku yang penting omak bahagia. Kalau omak nggak setuju, pasti nanti omak tidak bahagia dengan perkawinan aku. Kalau omak tidak bahagia, untuk apa aku mangoli, Mak? Ibunya Teronggal diam. Percakapan jarak jauh itu seperti terputus. Hening. Keheningan itu menakutkan Teronggal. Tapi dia tidak ingin memulai percakapan karena takut salah. Jeda yang cukup panjang. Keheningan yang serasa berlangsung berbilang ribuan tahun. Karena tidak dapat meraba bagaimana perasaan ibunya di ujung sana, di kampung halamannya, di tepian Danau Toba itu. Setelah keheningan yang lama, Onggal, boleh kan omak bertanya? Teronggal merasa lega, hatinya seperti diguyur sebaskom air es. Maknyus rasanya. Boleh, Mak. Boleh saja. Tanya apa saja, Mak. Aku akan jawab semuanya. Aku akan terangkan semuanya. Tak ada yang kurahasiakan, Mak. Teronggal merasa lega. Kenapa harus boru Cina? Kenapa rupanya, Mak? Kata orang, ini kata orang ya, orang Cina itu nggak suka sama orang Batak. Ada memang, Mak, yang gak suka sama orang Batak. Sama lah, Mak. Orang Batak pun banyak yang gak suka sama orang Cina. Entah apalah, gak tahu aku sebabnya. Nah, itu kan
Jadi takutlah Oma kalau Parumayan ini dan keluarganya nggak suka nanti melihat Oma. Enggak lah Oma, baiknya calon Parumayanmu ini. Jadi Yonggal, apa yang membuat kau memilih Borucina ini? Meiling namanya Oma. Ya, bagus juga namanya. Meiling. Cantiknya si Meiling ini, Onggal. Kan kebanyakan Borucina yang mau sama orang Batak itu karena tidak cantik dia. Karena tidak cantik, maka maulah dia sama orang Batak. Cantik Oma, cantiklah si Meiling ini. Wajahnya mirip sama si Rosita, boru tulang itu. Boru Sinaga, yang ini boru Cinaga. Itu Mak. Jadi karena apa kau pilih si Meiling ini Onggal? Kan bukan karena cantik, mirip si Rosita kan? Salah satunya, Oma. Yang lain, Burju. Baik orangnya, Mak. Bagus itu Onggal. Tapi Oma rasa ada yang lain yang lebih membuat kau memilih si Meiling ini. Tuhan itu memang baik, Mak. Waktu aku kerja di pekerjaanku yang sekarang, Mak, aku jadi malu kalau ke gereja. Lama-lama aku gak pernah lagi ke gereja. Aku merasa jadi orang yang penuh dosa, Mak. Itu sebabnya aku mau ganti pekerjaan, Mak. Apa hubungannya dengan si Meiling ini, Onggal? Jadi, Mak, waktu pertama kali aku kenalan dengan si Meiling, dia perhatian sekali sama aku, Mak. Dia tanya sama aku, Mak, kenapa abang kelihatan sedih gitu? Terus, apa kau bilang? Ya, aku lagi suntuk memikiri pekerjaan aku. Terus dia katakan, Mak, bersyukurlah abang punya kerjaan. Banyak loh yang gak punya kerjaan. Kenalin Bang, aku Meiling. Inilah pekerjaanku Bang, penjual nasi rames. Aku gak pernah malu dengan pekerjaanku Bang. Aku selalu bersyukur, rame atau sepi yang datang makan. Aku selalu bersyukur dan bersukacita. Begitulah awalnya aku berkenalan dengan Meiling ini, Mak. Terus, kau ceritakan apa pekerjaanmu? Kuceritakanlah, Mak. Semuanya kuceritakan. Tak ada yang kusimpan-simpan. Terus, apa tanggapannya?
Dia bilang, Mak, itu pekerjaan halal. Asal jangan terlalu banyak mengambil. Tapi kalau abang tidak merasa bahagia dengan pekerjaan abang bisa mulai memikirkan pekerjaan baru tanpa meninggalkan pekerjaan abang yang sekarang. Mak, hatiku pun terasa sejuk lah, Mak. Tiap kali aku datang makan ke kedai makannya, Mak, dia selalu menyambut aku dengan senyum manisnya. Dan selalu dia memberi kata-kata yang membangkitkan semangatku. Dia pun mendorong aku untuk kembali ke gereja, Mak. Katanya, Mak, kalau kita ke gereja, semangat kita dibangkitkan dan kita dikuduskan. Katanya lagi, Mak, orang yang datang ke gereja itu dikuduskan sama Tuhan lewat firman-Nya. Dia bilang lagi, Mak, jangan pernah absen ke gereja ya, Bang. Dan sejak itu, Mak, aku hampir-hampir nggak pernah absen ke gereja, Mak. Aku pun jatuh hati samanya, Mak. Oh, jadi begitulah perkenalan kalian. Kelihatannya si Meling ini boru yang baik ya. Boru nih raja rupanya dia ini. Iyalah, Mak. Itu sebabnya aku jatuh hati samanya. Dan kurasa aku sudah dapat pekerjaan baru, Mak. Aku akan bersama-sama Meling mengembangkan warung makannya. Kalau Tuhan memberkati, kurasa kami akan punya restoran besar. Bahkan mungkin grup restoran. Macam-macam restoran, Mak. Bagaimana, Mak? Cocoknya Mak rasa? Nggak persoalan kan? Boru Cina itu kan? Bungkus! Bandung, 14 sampai 25 Juli 2018.